lebih berharga dari kekayaan, saudara. Apa itu yang lebih berharga dari kekayaan? Kita akan lihat ya. Pagi hari ini tema kita adalah lebih berharga dari kekayaan. Kita akan lihat di dalam Amsal 22 ayat yang pertama. Amsal 22 ayat yang pertama, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Amsal mengatakan nama baik, ya kan? Reputasi, nama baik itu lebih berharga nilainya daripada kekayaan yang besar. Artinya apa? Kekayaan itu tidak ada bandingannya dibanding dengan nama baik. Nilainya itu lebih luar biasa. Percuma kalau kita kaya raya, ya menjadi miliarder mungkin ya, sultan, ya kaya raya. Tapi nama baik kita itu hasil dari sesuatu ya, percuma saudara. Kalau tidak ada nama baik, kaya tidak percuma. Tapi kita mau lihat apa sih pemandangan dunia tentang kekayaan? Apa pemandangan dunia tentang kekayaan dan apa pemandangan dunia tentang yang namanya nama baik? Apakah lebih tinggi? Kalau firman Tuhan katakan nama baik itu nilainya lebih tinggi daripada kekayaan. Ini firman Tuhan. Tapi apa kata dunia? Kita akan lihat. Ya, secara umum arti kata kaya menurut pemandangan dunia adalah mempunyai banyak uang. Betul enggak saudara? Ini menurut dunia loh ya. Menurut dunia kaya itu memiliki banyak uang. Betul ya? Setuju enggak saudara? Setuju pasti. Gak mungkin dikatakan kaya tapi gak punya uang. Gak mungkin saudara. Gak mungkin. Pasti orang kaya itu punya banyak uang. Satu, betul ya? Jadi secara dunia orang kaya itu pasti banyak uang. Yang kedua, punya banyak harta. Uang sama harta beda tak Pak? Beda. Uang ini bentuk mentahnya saudara. Tapi harta ini sudah berupa namanya mobil, ya apartemen, rumah, punya beberapa rumah, itu harta. Ya. Jadi kita harus tahu dunia mengatakan kaya berarti dia punya banyak uang, aset, betul. Harta, punya banyak aset dan berpangkat. Itu bisa dikatakan dunia kaya. Betul enggak saudara? Ini pemandangan dunia. Menurut pemandangan dunia, banyak kaya itu banyak uang, banyak harta, aset, ya, dan berpangkat. Siapapun orangnya, asal dia memiliki banyak uang, banyak harta, melimpah, punya pangkat lagi, tanpa memperdulikan faktor lain. Gak peduli faktor lain, asal banyak uang, asal banyak harta, memiliki pangkat, sudah masuk ke yang namanya kategori kaya raya. Benar enggak saudara? Sudah masuk kategori kaya raya. Jadi kaya menurut pemandangan dunia tidak memerlukan yang namanya reputasi baik. Gak perlu nama baik. Sekalipun uang atau kekayaan yang dimiliki tersebut diperoleh dengan cara yang salah, yang tidak halal, atau yang melanggar hukum, hal itu tidak menjadi masalah bagi dunia. Orang-orang dunia tetap menyebut orang tersebut sebagai orang yang kaya. Benar enggak? Betul enggak saudara? Iya loh. Meskipun orang yang sudah korupsi miliaran, triliunan, tetap dia disebut orang kaya. Makanya rek kaya raya, hasil korupsi. Iya, dunia itu pemandangan dunia. Asal banyak uang, punya aset banyak, dan berpangkat, orang kaya itu. Nggak peduli dia itu hasil salah, tidak halal, melanggar hukum, nggak peduli itu. Asal dia punya uang banyak, sudah masuk kategori kaya raya. Berbeda sekali dengan penilaian Tuhan, saudara. Ini berbeda sekali. Dunia menganggap orang kaya itu banyak uang, banyak harta, aset, berpangkat. Tapi berbeda sekali di pemandangan Tuhan. Justru nama baik atau reputasi kita jauh lebih berharga dari kekayaan besar. Jauh lebih berharga.
Karena apa? Nama baik ini akan dibawa sampai kita meninggal nanti. Orang akan mengenal kita sebagai orang baik kalau kita melakukan yang baik. Saya punya opa, saudara, namanya Opa Matias Kartawi. Dia itu orangnya baik, tidak pernah punya musuh. Meskipun ya, saya pernah melihat opa saya ini dicurangi oleh tetangganya karena sama-sama usaha kerupuk, dicurangi, ya, dicurangi dia itu. Tapi dia tidak membalas, dia biarkan, dilihat saja, nggak usah dibalas, biarkan saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya banyak teladan dari opa ini. Kenapa kok saya mengatakan opa saya baik? Karena memang kelakuannya baik. Sampai dia tidak ada, sudah dipanggil Tuhan pun saya bisa mengatakan baik. Inilah yang namanya kekayaan, saudara. Ini kekayaan yang tidak bisa dinilai. Inilah karya yang besar. Engkau jadi orang tua, kita menjadi manusia. Apa yang kau tinggalkan? Apa yang kita mau berikan kepada anak kita? Kalau kita berikan harta bisa habis, saudara. Anak kita kan bisa cari sendiri, betul enggak? Kalau hidupnya takut akan Tuhan, kalau hidupnya berserah kepada Tuhan, hidup setia, anak kita pasti diberkati Tuhan. Nggak perlu kita kasih uang, harta yang banyak, ditinggalkan warisan. Bukan itu, saudara. Tapi yang harus kita tinggalkan adalah teladan. Ini loh, reputasimu baik enggak, saudara? Reputasi saya baik atau buruk, saudara? Ya, jangan sampai nama baik kita itu buruk. Jangan sampai, saudara. Jangan sampai nanti anak kita itu, papar dulu ya, pernah di penjara. Waduh. Karena apa? Karena mencuri. Karena apa? Karena korupsi. Waduh, itu kacau, saudara. Tapi biarlah hidup kita ini memberikan reputasi yang baik kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita akan nanti menikmati. Itulah harta yang sesungguhnya. Berbeda dengan penilaian Tuhan. Ya, penilaian Tuhan itu justru nama baik dan reputasi ini lebih berharga dari apapun, dari kekayaan yang besar. Apalah artinya seorang memiliki kekayaan yang berlimpah jika ia miskin di mata Tuhan? Apa artinya kekayaan itu? Mungkin bagi dunia, kaya raya, punya harta yang banyak. Tapi kalau dia miskin di mata Tuhan, buat apa, saudara? Apalah artinya orang memiliki uang harta yang melimpah, tapi cacat di pandangan Tuhan dan juga cacat di pemandangan manusia. Alah, orang itu ya kaya raya. Kenapa? Ya banyak mencurangi orang. Korupsi itu pasti. Loh, gak enak, saudara. Tapi coba kalau kita hidup diberkati Tuhan ya. Memang orangnya baik loh. Usahanya luar biasa. Pinter ya orang ini ya. Kerjanya itu luar biasa. Hidupnya diberkati Tuhan. Enak, saudara. Daripada kita diomong orang, jadi kaya raya. Hasil dari ndak bener. Hasil dari korupsi. Memang hasil karena ini. Ndak halal. Ndak enak, saudara. Percuma kalau kita punya harta banyak tapi kita cacat di pemandangan Tuhan dan juga cacat di pemandangan dunia. Percuma. Memiliki nama baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia adalah hal yang harus kita miliki. Harus kita usahakan, saudara. Memang manusia ini pengen yang instan, betul enggak? Manusia itu pengen yang instan. Tapi Tuhan enggak mau kita instan-instan. Tuhan mau kita lewati proses. Supaya kita dilatih Dia, supaya kita melihat kemuliaannya. Tuhan mau itu. Kita tidak boleh. Yang penting meskipun jalannya berliku-liku tidak masalah. Ya, jangan, saudara. Jangan sampai belok-belok ikut Tuhan itu lurus-lurus saja, jujur-jujur aja. Kalau saya jujur, lama nanti kayanya. Enggak, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, bukan usahamu, saudara. Bukan usaha kita. Jujur aja ikut Tuhan itu kerja yang baik. Ya. Miliki nama baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia itu hal yang harus atau mutlak bagi kita. Dan nama baik itu tidak bisa dibeli dengan uang. Percuma kau kaya raya tapi kalau nama baikmu rusak, percuma.
Nama baik ini tidak bisa dibeli dengan uang. Mempunyai nama baik atau reputasi yang baik adalah orang yang tidak pernah melakukan pelanggaran atau perbuatan aib. Orang percaya sepatutnya memiliki nama baik di hadapan Tuhan dan juga nama baik di hadapan sesama. Karena kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia. Saudara yang terkasih ya, bukan sombong ya saudara ya, bukan sombong. Ya, saya mau cerita. Saya itu punya karyawan. Ada 5 karyawan saya yang harian, saudara. Ini mulai jam 6:30 pagi masuk sampai jam 4 sore baru pulang. Yang 5 ini, sebenarnya karyawan saya ada 10, saudara. 10 ya. Yang 5 ini sampai sore. Ya. Yang 5 lagi dia itu setengah hari, jam 12 siang sudah pulang. Yang 5 yang biasa sama saya 5 ini, ada 1 orang, itu orangnya luar biasa, ya. Luar biasa maksudnya itu sedikit ndak full gitu loh ya. Jangan ngomong gila, bukan gila. Sedikit ndak jangkep, ndak full orangnya, saudara. Kadang-kadang dia marah-marah sendiri, kadang-kadang dia buai, kadang-kadang dia itu jengkelin, ya, bikin orang marah kadang-kadang. Orangnya itu seperti itu. Tapi saya tanya dia, panggillah dia C gitu ya. Bu, selama sampean kerja di saya, selama kamu kerja sama saya, enak mana kerja di orang lain sama kerja ikut saya? Jawabnya apa saudara? Enak ikut kerja ikut Saya ini apa ya, sebagai manusia saya itu masih banyak kurangnya sebenarnya. Tapi orang yang seperti ini bisa mengatakan, ya, dia bisa mengatakan aku enak ikut daripada ikut orang lain. Loh, ndak enak ikut Pak Kaji ta? Ndak enak ikut orang lain ta? Gak enak mel wong Kristen, saudara. Tak ngomong gitu. Enggak, aku enak ikut Di orang lain aku ndak diterima, di sini aku diterima. Ini loh saudara. Apa reputasimu? Apakah kau menjadi orang yang baik di pemandangan orang lain? Atau justru orang lain menganggap engkau, aduh, Chris ini orangnya ya, kalau marah-marah, ya, apa reputasi kita? Apakah kita punya nama baik? Ya memang saya banyak kurangnya saudara, masih banyak kurangnya. Tapi paling tidak kita itu bisa berusaha menjadi orang itu lebih baik lagi. Kadang ya, orang sudah berusaha menjadi orang yang baik, masih ada yang kurang, betul enggak? Berusaha menjadi yang baik masih kurang aja. Memang harus menjadi orang baik itu mutlak saudara. Mutlak menjadi orang baik itu. Dan menjadi orang baik itu banyak tantangannya. Gak disenangi, gak disukai banyak orang. Di kantor, kalau engkau terlalu jujur, engkau akan dimusuhi saudara. Di sebuah perusahaan, kalau engkau terlalu jujur, ya, engkau akan dimusuhi teman-teman. Menjadi orang baik itu tidak mudah saudara. Tapi ini mutlak bagi orang percaya. Kita harus tahu, jangan sama kita dengan dunia. Orang percaya sepatutnya memiliki nama baik di hadapan Tuhan dan juga sesama. Karena kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Saya dan saudara ini harus jadi berkat. Meskipun mungkin di sekeliling kita itu, mungkin di sebuah kantor ya, banyak orang-orang yang suka melakukan hal-hal yang tidak benar, yang mencurangi perusahaan dan lain sebagainya. Kita tidak mau, kita dimusuhi. Tidak masalah dimusuhi manusia, saudara. Tidak masalah. Kalaupun engkau harus digeser dengan orang-orang di sekitarmu, engkau dikeluarkan karena mereka sirik, karena mereka iri, mereka takut dengan kamu, engkau dikeluarkan dari perusahaan itu, tidak usah takut. Berarti ada sesuatu dan ada yang lebih besar yang Tuhan sudah sediakan buat saudara. Karena memang tempatmu bukan di situ. Jangan takut. Kalau memang kau akan digeser karena di tempat di situ kau tidak layak di situ, karena kau terlalu baik, Tuhan akan siapkan yang lebih bagus, saudara. Ya, banyak orang-orang yang benar melakukan kebenaran digeser itu banyak. Tapi jangan takut kalau memang engkau digeser karena kebenaran, karena engkau ikut Tuhan, karena engkau membuat reputasi yang baik,
melakukan kebaikan, Tuhan akan bela kamu. Beneran saudara, Tuhan akan bela kita. Tuhan tidak mungkin membela yang salah, tapi Tuhan akan membela yang benar. Membela yang benar, kan gitu ya. Agar memiliki nama baik di mata Tuhan, kita harus taat melakukan kehendak. Apa kehendak Tuhan? Melakukan yang benar. Apa kehendak Tuhan? Melakukan yang baik. Apa kehendak Tuhan? Hidup ini jujur-jujur aja, gak usah bohong saudara. Saya itu ya paling males hubungan sama orang yang suka bohong. Beneran saudara, saya itu tidak suka berbohong. Saya nggak suka. Ya sekecil apapun, saya harus berusaha ngomong sebenarnya. Firman Tuhan ngomong gini, jika iya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih dari itu, semuanya itu dari si jahat. Ini firman Tuhan. Anak-anak Tuhan harus berkata jujur. Sekecil apapun tidak boleh bohong. Ini anak Tuhan. Jangan sampai engkau gak apa-apa bohong-bohong dikit, bohong demi kebaikan. Gak ada bohong demi kebaikan, itu tidak ada. Gak boleh bohong ya bohong saudara. Gak boleh bohong demi kebaikan. Bagaimana caranya kita berhikmat ya, supaya orang itu tidak marah? Gak usah bohong, tidak perlu bohong. Bagaimana caranya? Pakai otak kita saudara, pakai hikmat yang dari Tuhan. Tidak perlu bohong. Kita harus melakukan kehendak Tuhan, melakukan yang namanya kebenaran. Kalau anak-anak saya tahu ya, meskipun anak saya melakukan kesalahan, kalau saya tanya mereka, loh kamu melakukan ini ya, tidak mungkin mereka berani bohong dengan saya. Karena mereka tahu papanya ini tidak suka dibohongi. Lebih baik jujur daripada bohong. Saya tanamkan mulai dari kecil kepada anak-anak saya. Papa paling nggak suka ya kalau papa ini dibohongi, karena papa tidak pernah bohong. Papa tanya sih sama kalian, papa pernah tak bohong? Mereka jawab tidak pernah. Ini pernyataan mereka saudara. Saya tidak pernah bohong, memang saya berusaha sejujur mungkin dalam hal apapun. Saya berusaha itu. Ya meskipun mungkin banyak kurang juga, tapi kita mau berusaha. Bagaimana sekecil apapun kita harus jujur. Saya tanamkan kepada anak-anak saya dan mereka mengerti ya karakter saya. Daud adalah contoh yang memiliki nama baik di mata Tuhan. Kita akan lihat Kisah Para Rasul 13 ayat ke-22. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Kita akan lihat tentang Daud. Allah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala ketetapanku. Allah sendiri mengatakan tentang Daud ini. Dia menyatakan bahwa aku mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara mau berkenan di hati Tuhan? Saudara mau ketika Tuhan nanti menjemput saudara, ketika Tuhan manggil saudara, kita ketemu dengan Tuhan, Tuhan katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara mau itu? Lakukan yang baik, lakukan yang berkenan di hadapannya. Jangan sampai ketika kita ketemu dengan Tuhan, Raja di atas segala raja, kita ketemu dengan Allah kita, aku tidak kenal kamu. Loh, saya berdoa demi namamu Tuhan, aku tidak kenal kamu. Aku menyembuhkan demi namamu, aku mengusir setan demi namamu. Tuhan mengatakan aku tidak kenal kamu. Karena apa? Kita tidak buat yang baik. Karena apa? Saya tidak punya nama reputasi yang baik. Melayani benar, melayani, tapi reputasinya tidak baik. Materi yang dicari, melayani hanya untuk melayani perut. Ada maksud-maksud tertentu. Banyak hamba-hamba Tuhan seperti itu di akhir-akhir zaman saudara. Pelayanan hanya buat kedok, mencari uang, bukan melayani Tuhan. Firman Tuhan katakan, tapi mereka melayani perut. Ini hati-hati saudara. Kita pelayan-pelayan Tuhan ya, kita juga harus berhati-hati. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang melayani, kita harus kuat di dalam iman. Cari perkenanan Tuhan, jangan cari perkenanan manusia. Percuma kalau kita berkenan di hadapan manusia, tapi kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang penting di sini kita harus berkenan, mencari perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, seperti Daud ini,
Daud telah menyatakan, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Tuhan berkata, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Orang yang tidak memandang Tuhan, orang yang tidak menghormati Tuhan, orang yang membuat dirinya itu mempermalukan nama Tuhan, ya. Oh, orang Kristen kok kayak gitu ya? Ini mempermalukan nama Tuhan. Ini loh saudara, akan dipandang rendah, firman Tuhan katakan. Gak ada harganya orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau kita orang yang berkenan di hadapan Tuhan, oh luar biasa, hidup pasti diberkati Tuhan. Damai sejahtera itu ada buat setiap kita. Bila kita mempunyai nama baik, reputasi yang baik sesuai dengan penilaian Tuhan, berarti kita itu mempunyai kekayaan yang besar. Bisa dinilai kekayaannya kalau kita itu lapor pajak, ya. Setiap tahun sebentar lagi saya akan lapor pajak, saudara, ya. Ini keharusan buat kita, ya. Masyarakat Indonesia harus lapor pajak, wajib pajak. Ya, kita harus bayar pajak. Ini ada laporan setiap tahun. Kalau masalah perbuatan baik, bisa enggak kita nilai? Nggak bisa, saudara. Kalau kekayaan bisa dinilai. Oh, kekayaan ada ini. Oh, saya punya mobil 1, saya punya mobil 2. Oh, ada rumah besar sekian. Saya punya harta ini. Kita laporkan bisa. Tapi namanya nama baik, reputasi yang baik, nggak bisa dinilai. Nggak bisa dinilai. Ini kekayaan yang sangat besar. Nama baik itu kekayaan yang sangat besar. Jaga nama baikmu, saudara. Jangan rusak nama baik kita sendiri, ya. Dampaknya nanti ke Tuhan juga. Kalau nama baik kita hidup dengan kebenaran, nama baik Tuhan juga dijunjung. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Nama Tuhan yang dimuliakan. Tapi kalau nama baikmu rusak, nama Tuhan juga ikut jatuh. Oh, orang Kristen kok ya kayak gitu. Ternyata orang Kristen ya sama aja. Ya, kalau sama istrinya, tampar istri, marah-marah sama istri, doai sama dunia. Waduh, ndak ada ini, saudara. Jangan sampai seperti itu. Karena Tuhan pasti menggenapi janjinya. Kekayaan dari Tuhan itulah yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera sejati. Kekayaan yang dari Tuhan, yaitu kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Inilah yang mendatangkan sukacita sejati dalam hidup kita. Berkat Tuhanlah di dalam Amsal 10 ayat yang ke-22. Amsal 10 ayat yang ke-22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah itu tidak akan menambahi sedikit pun, saudara. Usahamu sebesar apapun, aku kerja mati-matian, mulai muda saya bekerja, membangun semuanya sampai saat ini, semua karena saya. Bukan. Kalau Tuhan tidak buat kamu bisa kuat mengerjakan semuanya, kau tidak akan mampu, saudara. Bukan hasil karya saya, bukan kekuatan saya. Kalau saya saat ini mengalami yang namanya kelimpahan berkat, kelebihan berkat, dan saya menjadi berkat, semua itu karena Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payahmu itu tidak menambahkan sedikit pun. Jadi jangan sombong jadi orang, saudara. Ya, jangan sombong. Jangan menganggap semua karena saya banting tulang. Mati-matian. Apa banting tulang? Nggak mungkin kita banting-banting tulang, ya. Sakit, saudara, banting tulang itu. Ya, memang bekerja memang tidak mudah, ya. Memang soro kerja itu susah. Tapi kalau kita mau bersertai dengan Tuhan, susah payah kita itu tidak akan sia-sia. Ada amin? Ada yes, saudara? Kalau kita kerja soro, kerja itu susah, mati-matian. Kalau kita mengandalkan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan semuanya dengan kebenaran, kerja kerasmu itu tidak akan sia-sia, engkau akan menikmati, saudara. Percuma kalau kita itu kaya tapi kita tidak dikaruniai untuk menikmati. Banyak loh. Ada nggak, saudara? Banyak orang-orang kaya, ya, dipercaya kekayaan luar biasa, punya aset yang banyak, tapi tidak dikaruniai untuk menikmati. Banyak. Ada satu pelanggan di Surabaya. Dia itu punya toko yang besar. Tokonya besar, saudara.
Ada gudang juga, gudangnya sangat besar. Tokonya besar, gudangnya besar. Suaminya saudara seperti kacung. Mau beli apa itu nggak bisa leluasa gitu loh. Kayak bukan dia yang memiliki, sepertinya bukan dia. Sampai pernah ada itu pengemis lewat di depan tokonya dia. Dia itu ada di depan toko situ. Su, minta uang Su buat beli makan. Wong aku belum makan, kamu minta uang belum beli makan. Aku lo belum makan. Nggak dikasih saudara. Kaya raya dia itu. Kalau saya boleh katakan mungkin paling kaya di daerah pasar itu. Tokonya paling besar. Kalau saya boleh katakan. Tapi seperti itu kelakuannya. Bayangkan saudara, kekayaan itu bisa diberikan dunia. Dunia bisa memberikan kekayaan yang melimpah. Dunia bisa memberikan kemewahan yang luar biasa. Tapi hanya Tuhan yang bisa memberikan kita itu bisa menikmati harta. Percuma saudara, kalau kita kaya raya tidak dikaruniai untuk menikmati, percuma. Dan akhirnya saya dengar kabar, saya kan sekarang juga sudah jarang ke pasar. Saya dengar kabar dari adik saya, orangnya sudah meninggal saudara. Ya dia tidak menikmati, dia tidak tidur di rumah, tidur di gudang, tidak sama istrinya lagi. Aduh kasihan loh saudara, kasihan. Punya segalanya, tokonya besar, tapi seperti kacung. Tidak menikmati. Lebih baik saya dan saudara, betul enggak? Saya dan saudara ini bisa menikmati, ya. Kita bisa makan tempe, ya, dengan lauk. Kita makan dengan sambal. Oh, ikan sederhana, ikan asin. Kalau kita makan dengan istri, anak, makan bareng berempat. Oh, itu luar biasa saudara. Nikmatnya itu melebihi makan pizza. Betul enggak? Ya, meskipun makannya tempe, ikan asin, ya, terus sayurnya itu sayur apa itu namanya? Lupa saya. Itu kesukaan anak-anak saya, saudara. Sederhana, ada di depan rumah saya. Kalau istri saya masak, enak sekali. Luar biasa itu. Kelor, itu Kak Christine itu ikatkan. Ya. Jangan kelor itu. Tahu enggak saudara jangan kelor? Ya, tahu enggak yang di NTT, yang di Jakarta, tahu enggak jangan kelor? Jangan kelor itu luar biasa saudara. Oh, segernya luar biasa. Kalau dimakan sama-sama jangan anak ya, berempat, ikan asin, ikan tempe. Apa tuh? Gak tahu kan? Oh tahu Kak Kristi ya. Jangan kelor itu luar biasa, enak loh. Saudara, seger. Meskipun sederhana makanannya. Oh, saya orang Tinte tahu ya. Luar biasa. Enak kan saudara? Oh, pahit enggak kok, enggak pahit. Enggak pahit. Enak kelor itu, seger. Saudara, enggak pahit. Meskipun sederhana saudara, enggak beli, enggak perlu keluar uang banyak, tapi enak, nikmat, seger. Apalagi kalau makan siang-siang. Ya, makan siang itu jangan kelor, ya. Ada telur, ada tempe, ikan asin, sambal. Wow, sudah tambah-tambah makan saudara, tambah-tambah pasti tambah-tambah. Jadi lapar saudara ya. Jadi lapar kita loh. Ngomong makanan, ngomong firman sampai ke makanan loh. Seperti bayun daun kelor, iya itu. Dan kelor sekarang viral saudara. Kelor itu viral, banyak kandungan yang berguna bagi tubuh kita kelor itu. Jadi yang belum tahu coba cari tahu supaya sehat, makan kelor aja. Murah meriah saudara, murah meriah kelor itu. Enak betul, enak, sungguhan. Asal bisa masaknya enak, seger. Mantap men saudara. Gak perlu kita itu mewah banyak harta, yang penting kita itu diberi karunia menikmati meskipun sederhana saudara. Ya, kita kalau diberi karunia untuk menikmati apa yang kita punya, itu luar biasa, kekayaan yang luar biasa itu. Dibanding dengan orang yang rumahnya besar, punya pembantu 3, tapi kalau tidak diberi kuasa untuk menikmati, percuma.
Dengan istri tidak ada damai sejahtera. Anak-anak keluar sendiri, tidak pernah keluar bareng-bareng, tidak pernah makan bareng-bareng. Percuma saudara, percuma. Lebih baik saya dan saudara sederhana, ya, hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran, tapi karunia Tuhan diberikan untuk kita menikmati berkat Tuhan. Oh, itu luar biasa. Itu luar biasa. Ya. Berkat melimpah atau kekayaan itu tidak salah memang. Ya, Tuhan tidak salah memberkati kita. Kalau saudara kaya raya, ya, menjadi berkat buat banyak orang, itu tidak salah, saudara. Tuhan menghendaki itu tidak salah. Yang salah ini loh, kalau kita mau lihat ya, kekayaan yang salah, kita mau lihat di dalam Yakobus 5. Yakobus 5 ayat yang kelima. Di sini kekayaan yang salah itu di mana? Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Ini yang salah, saudara. Mana yang salah? Foya-foya ini loh. Banyak orang Kristen seringkali salah dalam menafsirkan arti ayat firman Tuhan. Mereka berpikir bahwa orang Kristen tidak boleh hidup mewah. Bukan seperti itu. Tapi dalam arti kaya yang berlimpah, anggaplah ya, kemewahan itu selalu identik dengan duniawi atau hal yang mewah gitu. Perhatikan, ini loh yang salah. Yang membuat salah ini, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Ini yang salah. Kita tidak boleh berfoya-foya di bumi ini. Semua itu berkat Tuhan. Kita mau jadikan berkat Tuhan itu menjadi berkat. Jadi berfoya-foya dalam kemewahan, inilah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi apabila kemewahan, harta yang luar biasa, Tuhan berkati engkau berlimpah, itu dipergunakan untuk melengkapi rencana Tuhan, dipergunakan untuk menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Kamu diberkati untuk memberkati orang, itu luar biasa. Atau dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kemewahan atau kekayaan itu tidak salah. Gak salah. Gak apa-apa kita kaya, kita diberkati Tuhan, asal jangan berfoya-foya. Kau lupa dengan Tuhan yang memberkatimu. Engkau tidak ke gereja, engkau jalan-jalan ke mall. Engkau lebih jalan-jalan ke mall daripada ke gereja. Engkau lebih mengutamakan jalan-jalan refreshing, menghabiskan uang, menikmati hidup daripada ibadah. Ini yang membuat salah, saudara. Ini yang membuat salah. Jangan salah, jangan apa ya? Jangan jadi orang itu lupa diri, gitu loh. Siapa yang membuat kita kaya? Siapa yang memberkati kita? Firman Tuhan tadi katakan, Amsal 10 ayat yang ke-22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jangan lupa, saudara. Jangan gantikan kasih karunia Tuhan dengan harta yang sia-sia ini. Jangan, oh yang penting aku tetap percaya kok sama Tuhan. Gak apa-apa saya gak ibadah, saya mau jalan-jalan dulu, saya refreshing dengan keluarga di jam ibadah. Gak boleh, saudara. Gak boleh foya-foya di dalam bumi ini. Kalau kita diberkati, harus menjadi saluran berkat. Kita mau ibadah, kita mau ke gereja. Kalau Tuhan gerakkan hati kita, bagi orang-orang yang diberkati ya, menyalurkan berkatnya untuk gereja, menyalurkan berkatnya untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Harus ini, saudara, harus. Bukan hanya Tuhan itu berkati kita, bukan untuk kita sendiri aja. Berkat Tuhan itu juga buat orang lain. Tuhan mau kita diberkati, kita menjadi berkat. Tuhan memberkati saya menjadi berkat, itu yang Tuhan mau. Banyak tokoh Alkitab diberkati Tuhan dengan limpahnya, tetapi mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Siapa mereka? Salomo itu kaya raya loh, saudara. Salomo ini kaya raya, diberkati luar biasa, diberikan hikmat oleh Tuhan. Tidak masalah mereka. Siapa lagi yang kaya raya? Ayub diberkati Tuhan 2 kali lipat. Tidak apa-apa jadi orang kaya raya, tapi jangan lupa diri. Jangan menganggap, oh semua ini dari usaha saya, semua ini saya yang memperoleh, saya yang berusaha, saya yang kerja mati-matian. Lupa dengan sumbernya. Ini yang menjadi keliru, saudara. Bapak Abraham
Tuhan memberkati Bapak Abraham dengan satu tujuan, supaya hidup Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan tujuan Tuhan juga memberkati saudara, memberkati saya, supaya saya dan saudara ini juga menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Amin. Sebagai ayat penutup ya, di dalam Kejadian 12 ayat yang kedua, sebagai ayat penutup pagi hari ini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ada yes saudara? Ada amin? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, nama baik, reputasi yang baik, dan engkau akan menjadi berkat. Engkau diberkati, saya diberkati, kita juga menjadi berkat buat orang lain. Itulah hidup Kristen, saudara. Hidup di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita pagi hari ini berkati, supaya hidup ini ya, kita tidak menganggap bahwa kekayaan yang lebih dari segalanya. Bukan kekayaan yang penting. Yang lebih berharga adalah reputasi, nama baik kita. Ya, karena kita itu apa? Terang dan garam dunia. Saya dan saudara ini terang dan garam dunia. Kita harus menjadi teladan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan tutup, saudara, ibadah kita. Ya, sebentar lagi sudah jam 6 ya, 2 menit lagi kita akan tutup ibadah kita. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa, kesempatan pagi hari ini membuka pengertian buat kami, bahwa kami tahu bahwa lebih berharga nama baik dan reputasi yang baik daripada kekayaan yang besar. Seringkali kami salah Tuhan. Yang penting banyak uang, yang penting banyak harta. Supaya kami bersuka cita, kekayaan harus besar. Ternyata kami salah Tuhan. Nama baik dan reputasi yang baik itu lebih berharga dari kekayaan yang besar. Kami sadar pagi hari ini, dan mampukan kami Tuhan untuk kami menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang menjaga nama baik, supaya lewat hidup kami, lewat kelakuan kami, lewat perbuatan kami, nama Tuhan yang dipermuliakan. Supaya orang percaya, orang-orang yang lain yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka melihat perbuatan saya, perbuatan kami yang baik, perbuatan saya yang melakukan kehendak Tuhan, sehingga mereka mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, jadikan hidup kami ini teladan, jadikan kami ini terang, jadikan kami garam, dan kami yakin dan percaya kami akan dituntun oleh kuasa Tuhan, dimampukan oleh Tuhan menjadi berkat, dan hidup kami juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, meteraikan firman-Mu pagi hari ini dalam hidup kami, supaya firman Tuhan ini menjadi pelita buat kaki kami, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang sombong, tapi kami menjadi orang-orang yang rendah hati, dan kami sadar diri bahwa semuanya datangnya dari Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah kami tidak menambahkan sedikit pun, bukan karena kami hebat, tapi karena Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, Engkau berkati hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, sidang jemaat, sahabat-sahabat online yang pagi hari ini masuk ambil bagian dalam ibadah live ini. Tuhan, kami memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam rumah tangga, suami diberkati Tuhan, istri diberkati Tuhan, anak-anak diberkati Tuhan, orang tua kami mau katakan dalam nama Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Apapun yang menjadi usaha pekerjaan Tuhan, bisnis kami, bisnis online, bisnis offline, apapun yang menjadi usaha kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus diberkati. Anak-anak Tuhan diberkati, dan hidup kami menjadi berkat. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga pelayanan-pelayanan kami yang kami kerjakan Tuhan. Apa yang kami berbuat, baik di gereja lokal masing-masing, pelayanan-pelayanan online, apapun yang kami lakukan, Tuhan Kau berkati, sehingga kami semakin hari di akhir-akhir zaman ini menjadi berkat, menjadi berkat, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kemenangan sudah menjadi bagian kami pagi hari ini. Kami akan melangkah sepanjang hari ini, kami akan lalui
apapun yang harus kami hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya berkat sukacita, damai sejahtera yang dari Kristus akan tercurah buat setiap kami, menyertai sepanjang hari hidup kami. Kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan dan Raja kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami landaskan doa syukur kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya, haleluya.